Dunia gempar gunung baru muncul di tempat yang tak pernah punya riwayat geologi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah nubuatan lama yang mengaitkan dengan akhir zaman. Bisikan dari barat langit senja di tepian sungai Eufrat memancarkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan air yang mulai surut. Zaid, seorang pemuda dari desa kecil di Irak, duduk termenung di tepi sungai menyaksikan perubahan yang tak biasa. Sudah beberapa minggu ini, air sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi desanya berkurang drastis. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya gelisah. Sejak beberapa malam terakhir, Zaid dihantui mimpi yang sama. Sebuah gunung emas yang muncul dari dasar sungai, disertai suara-suara pertempuran dan jeritan manusia. Mimpi itu begitu nyata hingga membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui mimpi tersebut. Keesokan harinya, Zaid memutuskan untuk menemui Syekh Umar, seorang ulama yang dihormati di desanya. Ia menceritakan mimpinya dengan detail, berharap mendapatkan penjelasan. Syekh Umar mendengarkan dengan seksama, lalu membuka kitab hadits dan membacakan sabda Rasulullah SAW. Kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Eufrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Manusia akan saling membunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh, dan setiap orang dari mereka berkata, "Semoga akulah yang selamat." Zaid terdiam. Mimpi yang menghantuinya ternyata selaras dengan hadits Nabi. Ia merasa bahwa ini bukan kebetulan semata. Ada pesan yang harus disampaikan kepada umat manusia. Malam itu, Zaid kembali bermimpi. Namun kali ini, ia melihat dirinya berdiri di tengah kerumunan orang yang saling berebut emas, dengan darah mengalir di mana-mana. Ia berteriak, mencoba menghentikan mereka, tetapi suaranya tak terdengar. Ia terbangun dengan perasaan takut dan cemasan. Zaid menyadari bahwa ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan peringatan ini berlalu begitu saja. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk memperingatkan desanya tentang bahaya yang akan datang dan pentingnya menjauhi fitnah dunia. Langkah Zaid baru saja dimulai, namun ia tahu bahwa jalan di depannya akan penuh tantangan. Namun dengan keyakinan dan iman, ia siap menghadapi apapun demi menyampaikan kebenaran. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Syekh Umar, kabar mengejutkan mengguncang desa Zaid. Dari siaran berita internasional, disebutkan bahwa para peneliti, geologi dan warga setempat menemukan struktur batuan besar menyerupai gunung yang perlahan-lahan muncul di barat daya sungai Eufrat. Awalnya disangka hanya fenomena alam biasa, namun ketika bentuknya semakin tampak dan bagian puncaknya berkilau keemasan di bawah sinar matahari, kecemasan mulai menyebar. "Gunung itu bersinar, Zaid," kata Umar, teman kecilnya yang kini bekerja sebagai petugas lingkungan. Dan orang-orang mulai berdatangan. Mereka bilang itu emas murni, yang terpendam selama ribuan tahun. Zaid terdiam. Kengerian dalam mimpinya seolah mulai menyatu dengan kenyataan. Ia memandang cakrawala barat dengan hati bergetar. Satu persatu kebenaran hadits itu kini menampakkan wajahnya. Desa yang tenang kini berubah. Orang-orang dari luar daerah berdatangan, membawa alat berat, dan menggali dengan rakus. Tenda-tenda berdiri di sepanjang tepi sungai, dan suara mesin menggema siang malam. Para pendatang saling curiga, dan bentrokan kecil mulai terjadi. Zaid kembali menemui Syekh Umar. "Apa yang harus kita lakukan, Syekh? Ini bisa menjadi fitnah besar." Syekh Umar menghela napas panjang. "Kita harus memperingatkan mereka, Zaid. Tapi hanya orang yang diberi cahaya hidayah yang akan mendengarkan." Malam itu, Zaid berdiri di atas mimbar masjid desa. Ia berbicara kepada warga dan para pendatang yang bersedia datang. Dengan suara bergetar, ia mengulang hadits Nabi tentang gunung emas, tentang pertumpahan darah yang akan terjadi. Beberapa tertawa meremehkan, beberapa menggeleng tak percaya. Tapi segelintir wajah menampakkan kekhawatiran dan mulai berpikir ulang. Emas itu adalah ujian,
Jangan biarkan kita tergoda dan masuk dalam pertempuran yang hanya akan membawa kehancuran. Ucap Zaid, air matanya menetes. Jika ini benar tanda akhir zaman, maka bukan emas yang kita kejar, tetapi taubat dan amal. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggumpal, menutupi bulan yang biasanya bersinar terang. Hembusan angin membawa aroma tanah basah, dan suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Zaid merasa dunia telah mulai berubah, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam hati manusia. Beberapa hari setelah Zaid memperingatkan warga, suasana di sekitar gunung yang muncul dari arah barat mulai berubah. Bukan hanya karena jumlah pendatang yang semakin membludak, tetapi juga karena tanda-tanda alam yang tak biasa. Langit mendung nyaris tak pernah cerah. Petir sesekali menyambar, bahkan di siang bolong. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, seperti napas besar yang belum selesai ditarik. Pagi itu, Zaid terbangun dari tidur yang tak nyenyak. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang mendesak untuk segera disampaikan. Ia berjalan ke luar rumah dan melihat langit di barat menghitam, bukan seperti awan hujan biasa, tetapi seperti kabut yang menggantung pekat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau. Hewan ternak gelisah, sebagian enggan makan. Zaid memutuskan untuk pergi ke pinggiran gunung bersama Umar. Di sana, suasananya lebih menyeramkan. Para pendatang masih menggali dengan rakus. Beberapa orang membawa truk dan kontainer besar, siap memuat batu-batu emas yang katanya mengandung kekayaan tak terhingga. Tapi tubuh mereka tampak lesu, sebagian bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Zaid, kata Umar pelan. Mereka bilang semalam ada cahaya merah menyala dari puncak gunung, tapi ketika didekati, tidak ada apa-apa. Zaid mengangguk. Ini bukan emas biasa, ini adalah peringatan, dan aku takut puncaknya akan segera datang. Malam itu, masjid desa kembali ramai. Warga yang dulu tak peduli, mulai merapatkan syaf. Beberapa menangis dalam sujud. Kabar tentang fenomena aneh di gunung semakin menyebar. Ulama dari kota datang, beberapa dengan penuh keinginan meneliti, sebagian lagi hanya ingin mencari ketenaran. Namun, yang tidak diketahui banyak orang, pada malam ke-17 Ramadan, saat bulan seharusnya penuh bercahaya, langit tiba-tiba menjadi kelam, tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan, dunia serasa tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Zaid berdiri di halaman rumahnya, menatap langit yang kosong. Ia berdoa dengan suara pelan namun pasti. Ya Allah, jika ini waktunya, jadikan kami hamba yang berserah, bukan yang tamak. Malam itu, dunia diam. Dan hanya mereka yang beriman, yang masih mampu melihat cahaya. Bukan dari langit, tapi dari dalam hati. Langit di atas sungai Eufrat tampak muram, seolah menyimpan rahasia besar yang siap terungkap. Awan hitam menggantung berat, menutupi sinar matahari yang biasanya menerangi desa kecil tempat Zaid tinggal. Suasana menjadi mencekam, dan bisikan tentang tanda-tanda kiamat mulai terdengar di antara penduduk. Zaid, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak biasa, semakin yakin bahwa peristiwa ini bukan sekadar fenomena alam. Ia teringat akan hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa sungai Eufrat akan mengering dan menyingkapkan gunung emas, yang akan menyebabkan pertumpahan darah di antara manusia. Malam itu, Zaid bermimpi melihat api besar yang keluar dari arah Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan segera mencari penjelasan. Dalam pencariannya, ia menemukan hadits lain yang menyebutkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Zaid merasa bahwa ia harus memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mengintai. Ia mengumpulkan penduduk desa dan para pendatang yang datang untuk mencari emas. Dengan suara lantang, ia menyampaikan hadits-hadits tersebut dan mengajak mereka untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Saudara-saudaraku, kata Zaid, ini adalah ujian bagi kita semua. Jangan biarkan harta duniawi membutakan hati kita. Marilah
Kita kembali kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Beberapa orang mulai tersentuh oleh kata-kata Zaid dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun, masih banyak yang tetap tergoda oleh kilauan emas dan enggan mendengarkan peringatan tersebut. Hari-hari berlalu, dan situasi semakin memburuk. Pertikaian antar kelompok yang memperebutkan emas semakin sering terjadi. Zaid terus berusaha menyadarkan mereka, meski nyawanya terancam. Pada suatu malam, langit memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Suara gemuruh terdengar dari arah barat, dan bumi bergetar hebat. Orang-orang berlarian ketakutan, menyadari bahwa peringatan Zaid bukanlah omong kosong belaka. Zaid berdiri di tengah kerumunan, memimpin doa bersama bagi keselamatan mereka. Ia tahu bahwa waktunya hampir tiba, dan hanya iman yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran yang akan datang. Pagi itu tak datang seperti biasanya. Langit di atas tanah yang dahulu subur di tepi sungai Eufrat masih diselimuti kabut pekat, seolah bumi enggan membuka matanya. Suara burung pun lenyap. Hening. Hanya gemuruh jauh di barat yang sesekali menggetarkan tanah. Zaid berdiri di tepi sungai yang kini mengering sepenuhnya, memperhatikan sisa-sisa kekacauan. Puluhan tenda ditinggalkan. Beberapa jenazah tertutup, kain seadanya, korban pertikaian memperebutkan gunung emas, yang ternyata hanya godaan duniawi semata. Wajah-wajah yang dulunya penuh tamak kini memucat dalam diam. Namun di balik kehancuran itu, ada sekelompok kecil yang bertahan, orang-orang yang memilih meninggalkan kerakusan, yang mendengarkan peringatan Zaid. Mereka berkumpul di sebuah surau, kecil di pinggir desa, menghidupkan malam dengan doa dan zikir, meminta perlindungan dari fitnah dunia. Malam itu, tepat di tanggal ganjil 10 malam terakhir Ramadan, ketika dunia seakan runtuh, langit tiba-tiba memancarkan cahaya. Bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya petir, tapi cahaya tenang, lembut, turun dari langit seperti hujan tanpa suara. Udara menjadi hangat, dada terasa lapang, dan hati penuh harap. Zaid meneteskan air mata. Ia tahu, malam ini adalah malam yang dijanjikan, Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di tengah guncangan dunia, Allah masih menyisakan ketenangan bagi mereka yang berserah diri. Dari arah kiblat, samar-samar terdengar kumandang takbir, entah dari mana datangnya. Tapi itu cukup untuk membuat seluruh surau larut dalam tangis haru. Satu persatu mereka bersujud, merasa damai meski di tengah dunia yang nyaris binasa. Zaid memandang langit dan berkata pelan, "Inilah janji Allah, dunia boleh gelap, tapi bagi yang beriman cahayanya tak pernah padam." Dan benar, setelah malam itu, badai mereda. Mereka yang bertahan hidup tidak hanya diselamatkan dari gempa dan petir, tapi dari kebutaan hati. Mereka kembali membangun, bukan di atas harta, tapi di atas iman. Akhirnya, di ujung dunia yang nyaris, musnah, yang tersisa hanyalah mereka yang percaya dan diberi cahaya olehnya,